atau apa, kayak orang yang nervous, grogi gitu, perut saya bisa kenceng-kenceng sendiri. Itu kalau saya terjang terus, ya saya bisa tetap emosi seperti dulu. Tapi itu sebagai peringatan pertama, sehingga saya hari ini ditolong sama Roh Kudus. Kalau saya jadi sabar bukan karena saya sabar, tapi karena itu adalah buah roh di dalam diri saya. Dan Tuhan itu ngalah sama saya. 1, 2, 3 langkah pertama, Tuhan tuh kasih peringatan di badan saya. Dan Tuhan angkat. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Saya akan ajari Anda how to pray, bagaimana untuk berdoa. Saya kasih judul, tolong aku, titik-titik. Dan nanti lanjutannya di poin-poin yang saya kasih. Buka dulu bersama dengan saya di Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal 11, ayat pertama saja. Hal berdoa. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Setiap guru rohani pasti akan mengajarkan kepada followers atau pengikutnya dan murid-muridnya bagaimana berdoa. Guru Kristen yang baik juga harus ajarkan murid-muridnya di sekolah bagaimana berdoa, misalnya doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Orang tua, papa mama juga merupakan guru bagi anak-anaknya. Kita harus memberi teladan dulu bahwa kita juga manusia berdoa, lalu kita ajarkan kepada mereka bagaimana berdoa. Doa bersama mesbah keluarga. Tak terkecuali Sang Juru Selamat sendiri, Yesus sendiri mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa, bagaimana engage, bagaimana untuk bisa kontak dengan Bapanya di sorga. Demikian juga Yohanes Pembaptis tentunya mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi saya rasa dalam Yesus, saya perlu mengajari Anda hari ini bagaimana berdoa. Ada orang berkata doa itu jangan minta-minta. Ya, setuju. Tapi terlalu banyak yang mengatakan gitu sehingga orang yang mau minta tertuduh. Jangan salah loh ya. Doa itu juga satu bentuk, satu format minta tolong sama Tuhan. Jadi mintalah. Yesus sendiri berkata mintalah. Yesus ngomong gini sama murid-muridnya, carilah. Masa kita lebih rohani dari Yesus? Masa kita lebih suci? Sehingga ada orang-orang yang seringkali tanpa disadari terlalu menekankan, kalian jangan minta-minta lah kalau doa. Jangan minta-minta terus. Sama Tuhan itu jangan ekspektasi. Sama Tuhan itu mengasihi. Udahlah, saya rasa lebih baik kita nggak sok rohani, sok suci. Jangan-jangan ntar kita merasa lebih suci dari Tuhan Yesus sendiri, lebih rohani. Tuhan Yesus saja lo ajarkan murid-muridnya, mintalah, sampai sekarang kok kamu belum minta apa-apa, itu gimana? Mintalah supaya sukacitaku bertambah, supaya penuh. Yesus sendiri yang berkata minta, cari, dan ketoklah. Jadi please jangan merasa bersalah kalau kita minta, sebab doa juga suatu bentuk minta tolong atau SOS ke sorga. Doa itu adalah jalur komunikasi kita yang di dunia, Tuhan yang di sorga. Kita minta tolong dalam nama Yesus dan Allah mendengarkan. Mujizat terjadi atau tidak, pokoknya kita minta. Nanti hasil akhirnya tentunya dalam kedaulatan Allah. Terus terang, kedaulatan Tuhan itu jangan dipandang negatif. Oh, aku nggak ngalami mujizat. Oh, aku nggak disembuhkan. Doaku belum dijawab. Atau tak kunjung mendapat jawaban. Mungkin memang kedaulatan Allah tidak mengizinkan. Tuhan memang berkehendak lain. Saya ngerti. Tapi kedaulatan Allah itu banyak positifnya. Seringkali kita mintanya segitu, Tuhan kasih kita melebihi. Yang mata kita belum lihat, telinga nggak dengar, hasil doanya melampaui pikiran. Di dalam kedaulatan Tuhan itu banyak sekali pleasant surprises atau kejutan-kejutan yang indah. Yang kita tidak duga. Doa kita dijawab dengan cara yang ajaib. Bukan hanya mintanya segitu, bahkan apa yang tidak kita minta Tuhan sediakan. Atau kadang-kadang kita minta ini, Tuhan berinya lain. Baru kita sadari, ternyata ini yang kita butuhkan, bukan itu yang tadi kita mintakan. Juga bisa jadi kita hasil doanya beda dengan yang didoakan, tapi jauh lebih bagus dan kita mengakui, wow, Tuhan tahu sesungguhnya yang kubutuhkan. Aku kira aku perlu itu,
Tapi justru Tuhan kasih ke saya apa yang orang lain tidak bisa. Mintalah. Doa itu minta tolong. Tolong aku. Help me. Itu sebuah doa. Saya seorang ayah. Kami suami istri dikaruniai 3 putra-putri. Dari sejak kecil, orang tua peka. Saya sebagai papa, sekalipun bukan yang melahirkan anak-anak, saya sangat protektif. Jadi kalau anak saya dari kecil bayi sudah mulai, saya tahu dia minta tolong, minta susu, atau mungkin minta ditidurkan kembali. Tengah-tengah malam bangun itu atau terjaga, dipok begini, lalu tertidur kembali. Kalau besar tentunya nggak pakai nangis-nangis begitulah. Biasanya minta ngomong apa adanya. Papa mama bisa beri, pasti akan memberikan. Tidak selalu semuanya itu dalam nama pendidikan. Oh enggak, Pak, ini nanti belum waktunya lah, atau tidak baik untuk dirinya lah. Enggak lah, kadang-kadang itu simple aja. Kalau orang tua bisa berikan, toh saya tahu dan percaya anak-anak saya enggak manja. Apa yang kami bisa berikan pada mereka, kami enggak mungkin tahan kebaikan. Parenting Tuhan atas kita tuh simple kok, sederhana kok. Tuhan itu Bapa kita, Bapa yang baik. Dia murah hatinya. Jadi kalau Anda teriak minta tolong, baik pakai nangis-nangis atau tenang saja, Tuhan pasti dengarkan dan Tuhan pasti hadir di doamu dan menjawab kebutuhanmu. Karena itu tolong aku di sini, saya akan ajari hari ini seperti Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Saya akan ajari, izinkan saya menyebut ini bukan untuk kemuliaan saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan, tapi kan mirip dengan teksnya. Saya akan ajari murid-murid kami, yaitu Anda sekalian, bagaimana berdoa. Saya kenyangkan hari ini ya, saya nggak kasih poin 3 tapi 5. Saya akan ajarkan lewat poin-poin ini, ikuti saya. Tolong aku titik-titik. Tolong aku untuk apa? Supaya kita tahu apa saja yang boleh kita doakan. Nanti akan ada backup firman-nya, akan ada ayat-ayat yang saya tambahkan. Kita lihat nomor 1. Tolong aku untuk menjadi lebih sehat. Itu poin pertama. Munculkan poinnya ya. Puji Tuhan. Untuk menjadi lebih sehat. Ya, tuliskan, munculkan poinnya nomor 1. Ya. Tolong aku untuk menjadi sehat. Itu dia. Sudah lihat di layar ya. Jadi, boleh nggak kita berdoa untuk kesehatan kita? Oh boleh. Ayatnya 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Kita baca, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya akan baca sekali lagi ayat ini ya. Ini ayat adalah surat Yohanes, rasul yang tersisa dari 12 yang belum mati tua. Sebagai orang yang sangat tua dan sebagai orang tua yang bijaksana, dia berdoa untuk gereja dan jemaatnya. Dia tulis begini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa seperti doa seorang papa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala perkara. Yohanes memohonkan pada Tuhan agar supaya anak-anak Tuhan ini sehat-sehat, sehat walafiat. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Aku tahu jiwamu sehat, tapi aku berdoa juga supaya badanmu sehat. Terimalah doa ini dari seorang yang sudah berusia lanjut, dan dia sehat untuk melaksanakan misi Tuhan dalam hidupnya. Yohanes ini mati tua. Yang lainnya dari 12 rasul, 10 diantaranya mati martir, 1 bunuh diri, Yudas Iskariot. Tersisa 1 yang sampai umur 80-an menurut sejarah gereja. Yohanes ini sehat dan dia kuat, dibuang di Pulau Patmos. Dari situ gak langsung mati, masih pindah ke Efesus dulu mengembalakan jemaat yang dirintis oleh Paulus. Dan dia masih bisa menulis surat 1, 2, 3 Yohanes lagi, di samping Injil yang dia tulis waktu dia agak muda, yaitu Injil Yohanes tentunya. Kalau Anda sehat, Anda bisa berbuat banyak. Boleh nggak kita minta kesehatan? Boleh. Nggak salah. Egois nggak? Enggak. Semua kan untuk kemuliaan Tuhan, semua kan dari Tuhan untuk Tuhan.
Anda bisa berdoa seperti ini. Kalau saya kan kasih guideline-nya ini kan umum. Tapi Anda bisa berdoa secara spesifik. Berapa episode yang lalu saat teduh, saya ajarkan bahwa prayer should be specific. Doa harus detail. Nah, Anda yang ngerti sendiri badan Anda. Anda yang ngerti kumat-kumatannya di mana. Atau Anda mendoakan seseorang, baik mendoakan diri sendiri atau orang lain, termasuk itu syafaat. Itu berarti berdoa di hadapan Tuhan meminta sesuatu. Tuhan dengarkan. Tolong aku Tuhan, waktu Anda berdoa, untuk menjadi lebih sehat. Anda secara spesifik bisa berkata, berkati penglihatan saya, jikalau mungkin mata Anda katarakan. Atau mungkin kalau sudah minusnya terlalu tebal. Atau plusnya kalau yang sudah mulai usia tengah baya. Anda bisa berdoa, bless my eyesight kalau Anda rabun, apalagi glukoma. Berdoa di dalam nama Yesus, bless my eyesight. Jangan kutuki dirimu. Berkati dirimu, berkati orang lain juga. Berkati penglihatanku Tuhan. Berkati hormonku Tuhan. Please bless my hormones. Berkati tulangku dan struktur badanku. Berkati ya Tuhan supaya tulang-tulang dan sendi-sendiku tidak kaku. Frozen shoulder ya, atau pundak yang beku. Dalam nama Yesus. Exercise atau praktekkan iman. Dalam nama Yesus. Dan percaya yang kau katakan akan terjadi. Jangan ragu, tunggu pendeta. Bahwa kuasa nama Yesus di mulut Anda sama powerfulnya dengan di mulut pendeta manapun juga. Bahkan kalau itu di mulut keledai pun yang bicara ke Bileam, dia tetap adalah firman Tuhan. Katakan dalam nama Yesus. Berkati hormonku, tiroid, berkati yang the list will go on. Daftarnya itu bisa terus. Berkati tulangku, tulang belakangku, supaya aku tidak terus injury atau terus terluka di situ. Berkati struktur badanku Tuhan, syarafku. Doa begitu. Saya sangat terinspirasi dengan Musa punya penglihatan. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, matanya tidak kabur sampai dia mati. Saya pakai kacamata, tapi ya kita berdoa lah ya. Nah, boleh mencoba. Dapat nggak apa-apa. Just bless, berkati hidupmu. Akan ada perbedaan kok kalau Anda memberkati diri atau mengutuki dirimu sendiri, memberkati orang lain atau mengutuki orang lain. Berkati juga stamina Anda. Saya terinspirasi dengan stamina Kaleb di Perjanjian Lama. Umur 85 masih siap dan kuat untuk pergi ke medan perang. Rebut Hebron lagi, tempatnya raksasa. Itu semua saudara Goliat. Kaleb. Lalu saya juga sangat-sangat terinspirasi dengan Israel, bangsa Israel punya sandal. Waktu 40 tahun di padang gurun itu mereka putar-putar, sandal mereka nggak ada yang usang. Mana ada sandal seperti itu, merek apapun juga sepatu. Lalu gigi mereka, tidak ada satupun yang perlu ke dentis waktu itu. Oh puji Tuhan, kita berdoa sama Tuhan minta kekuatan. Boleh nggak kita minta tolong? Mintalah tolong. Tiap hari berdoalah, Tuhan kasih papa mama sehat. Tuhan kasih tubuhku sehat supaya aku kuat, supaya aku bisa melaksanakan banyak tugas-tugasku hari ini. Banyak orang memerlukan saya. Terima aja dengan sejahtera doamu. Waktu Anda amin, Anda percaya. 2, tolong aku untuk apa lagi? Untuk mematahkan kebiasaan burukku. Ini penting didoakan loh. Perlu. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat ini bunyinya lah sekali lagi, matikanlah dalam diri kita segala sesuatu yang salah di hadapan Allah. Mari kita berdoa secara sengaja. Ini samalah orang tua, orang muda, sekalipun orang muda yang lebih disorot soal kecanduan. Hari-hari ini tuh gampang sekali manusia itu nyandu. Apapun itu. Dulu waktu saya masih sekolah, ada teman saya yang canduan bau lem. Kok lucu ya? Belum ada narkoba, belum terlalu available. Apapun jadi kalau namanya setan lewat. Karena itu kita mesti setiap hari berperang terhadap hal-hal tersebut. Lawan arus kalau mau ikut Yesus. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku minta hari ini hidupku bersih dari dosa.
Aku mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada firman. Aku patahkan kebiasaan burukku. Tolong aku Tuhan untuk bisa mengalahkan kumat-kumatanku, kebiasaanku. Misalnya addiction atau kecanduan terhadap pornografi. Tentunya juga ada hal-hal yang harus kita lakukan. Tetap ada tugas kita yang harus ada langkah-langkah praktis untuk mengalahkan kebiasaan buruk. Kita punya responsibility atau punya tanggung jawab secara teknis. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada Tuhan lewat doa. Apapun yang Anda doakan ke atas, pasti ada sesuatu yang turun ke bawah. Misalnya kita doa untuk kemenangan, Tuhan akan kasih kita hikmat dan jalan. Nah, kita juga harus dengar-dengaran, saya ngerti. Tapi sekarang saya mau bicara tentang doanya dulu. Doa itu mengandung kuasa. Jadi kalau Anda berdoa untuk mematahkan kebiasaan buruk Anda, minta tolong sama Yesus, salah satu hal yang boleh terjadi adalah Tuhan akan angkat kecanduan itu sehingga Anda tidak lagi merasa perlu melakukan itu. Anda tidak akan lagi merasa butuh dengan hal itu. Sungguh, ada kekang dalam daging kita, itu salah satu misi Roh Kudus waktu diutus. Waktu Roh Kudus dicurahkan saat Pentakosta, selain memberi pada kita kuasa untuk berdoa dan bersaksi, Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita, seperti yang tersirat dalam surat Paulus di Roma 8, Ia membantu kita dalam kelemahan kita. We all have our own weaknesses. Kita semua secara respektif, kita semua masing-masing secara relatif punya kelemahan sendiri-sendiri. Ada orang yang lebih lemah di matanya, ada di mulutnya lemah, ada yang tangannya suka main tangan, pukul istrinya. Ada juga yang kakinya, wah cepet banget tuh, nggak bisa di rumah gitu, selalu harus keliling mana-mana. Pokoknya mau pergi melulu, nggak study, nggak belajar, dan begadang terus. Apapun kelemahanmu, kalau Anda berdoa secara sengaja dalam nama Yesus, tolong aku Tuhan untuk mematahkan kebiasaan burukku, sesuatu akan berubah. Sesuatu akan berubah. Minta sama Tuhan untuk angkat perasaan perlu itu atau butuh itu. Meskipun waktu kita berdoa, bukan berarti kalau kita berdoa lalu kita seperti orang yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus tidak pernah menyurupi. Kita tidak bisa kesurupan Roh Tuhan. Kita bisa bekerja sama dengan Dia. Kepenuhan Roh Kudus itu artinya kita bermitra. Tapi kita nggak nurut kita nurut Dia. Kita mengikut Dia. Ya, dan kita mematikan keinginan daging karena kita hidup oleh Roh. Jadi bukan berarti tiba-tiba kita nggak bisa berbuat dosa. Bukan. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita beberapa langkah pertama itu. Tuhan itu memberi kita kuasa untuk melompat menang. Tapi setelah itu jangan kembali berkubang. Kembali pada kubangan yang sama. Misalnya orang yang sudah lama nggak makan gula, nggak makan manis-manis. Nanti lihat ya, ketika dia makan manis sedikit aja, dia rasa terlalu manis. Tapi ya jangan cari gara-gara, makan manis terus, lama-lama jadi kebal. Kembali lagi cari yang manis-manis. Coba lihat orang yang makannya nggak terlalu banyak garam karena kesehatan. Mungkin juga karena tuntutan badan, mungkin dia sudah sakit terlebih dulu. Nanti makan sesuatu yang ada garamnya sedikit, asin sekali. Tapi kalau dia makan asin terus, lama-lama jadi biasa. Jangan cari gara-gara. Tapi awal-awal langsung minta sama Tuhan, cabut belenggu itu dari aku. Saya dulu orangnya emosian. Saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberi saya kekang. Bukan berarti saya nggak bisa emosi lagi. Tapi sekarang kalau saya emosi, pertama-tama itu selalu akan ada alarm clock yang nyala dari Tuhan. Di dalam diri saya dikasih kekang seperti dikasih tapal kuda. Sehingga kalau saya marah emosi dari 0 sampai 100 begitu, berapa detik tiba-tiba sudah naik pitam. Perut saya itu bisa kram sendiri loh. Kayak seperti ada peringatan dari Roh Kudus, itu perjanjian dengan Tuhan. Kayak orang yang takut atau apa, kayak orang yang nervous, grogi gitu, perut saya bisa kenceng-kenceng sendiri. Itu kalau saya terjang terus ya saya bisa tetap emosi seperti dulu. Tapi itu sebagai peringatan pertama. Sehingga saya hari ini ditolong sama Roh Kudus. Kalau saya jadi sabar bukan karena saya sabar, tapi karena itu adalah buah roh di dalam diri saya. Dan Tuhan itu ngalah sama saya. 1, 2, 3 langkah pertama, Tuhan tuh kasih peringatan di badan saya. Dan Tuhan angkat semua belenggu dan kecanduan itu. Apa saya masih bisa kembali lagi?
Apakah seorang hamba Tuhan bisa kembali misalnya merokok atau apa? Bisa. Tapi sudah tidak lagi merasa butuh, jangan cari gara-gara dengan pergi ke situ. Tapi Anda bisa bebas bukan karena Anda kuat. Anda bisa merdeka dari dosa bukan karena hasil usaha dan jeripaya Anda. Doa yang mengandung kuasa. Dan doa itu akan memberimu kuasa untuk menang. Makanya itu minta, Tuhan tolonglah aku untuk mematahkan kebiasaan burukku. Minta itu. Misalnya kalau Anda punya HP itu selalu membuatmu jatuh, apalagi anak yang terus-menerus HP-an, ajak nanti setelah ini waktu kita doa, nggak salah HP-nya, tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya, jadikan simbol, taruh di situ, tumbang tangan sama-sama anaknya, dan kata Tuhan, aku berdoa supaya supaya anaknya ini nggak tahu ada nama anak Anda apa, misalnya supaya Stephen tidak lagi kecanduan ini dalam nama Yesus. Lalu janjian, boleh berapa jam, di atas jam berapa, kalau anak masih kecil, setelah pulang sekolah, selesaikan tugas dan PR-nya, jam berapa sampai jam berapa, boleh HP-an. Gitu, tapi minta Tuhan cabut dulu kecanduannya. Bisa ya? 3, tolong aku untuk memakai waktuku dengan bijaksana. Itu dia, ini harus disengaja, ini satu hal yang boleh kita minta. Malah saya sarankan untuk Anda mohonkan, Tuhan tolong aku ya untuk memakai waktuku dengan bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 bunyinya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini bukan bicara melulu tentang perencanaan, tapi ini adalah doa yang dipanjatkan agar hatinya bijaksana ngatur waktu. Dan menggunakan waktu di zaman edan ini, kita secara sengaja memakai waktu dengan bijaksana karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan berdoa begitu. Saya tiap hari juga berdoa begini. Bantu aku hari ini untuk memakai waktuku secara efisiensi dan secara efektif. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Minta sama Tuhan memberi kita hikmat untuk menggunakan waktu kita for the higher purpose, untuk tujuan yang lebih tinggi. Paulus itu kan ditahan di rumah ya. Kalau Anda lihat Kisah Para Rasul pasal 28, 2 ayat terakhir, di situ menceritakan Paulus ditahan. Dia tahanan rumah, bukan di penjara. Tapi kan tetap terbatas. Coba bayangkan. Kisah Para Rasul itu tidak ada penutupan. Ceritanya berakhir pada Paulus di rumah dan dijaga sama pengawal. Dan ayat Alkitab mengatakan, 2 tahun penuh Paulus ditahan di rumah. Dan dia mengizinkan semua orang yang datang untuk dia layani, dan dengan berani dia mengajarkan firman dan memberitakan Kristus. Kalau saya baca itu ya, Paulus pasti setiap hari, karena dia berada di rumah itu nggak tahu siapa datang, siapa pergi, kan dia tahanan. Tapi diizinkan sama pengawal untuk orang-orang ketemu dia layaknya di penjara. Paulus pasti berdoa, Tuhan, aku berdoa hari ini, aku mau berjalan denganmu. Beriku hati yang bijaksana untuk memakai waktuku. Saya yakin Paulus nggak tidurnya sampai siang-siang bangunnya. Kan dia di penjara. Enggak. Buktinya Paulus, saya nggak ada bukti ayatnya. Tapi ayat-ayat di firman membuktikan buahnya. Buah Paulus waktu-waktu itu, hari-hari itu. Berapa banyak surat-surat terakhirnya ditulis dari penjara di Roma. Dan dia melayani begitu banyak orang. Dia bangun waktu bangun, dia tidur waktu tidur, dia layani semua orang, dia percaya Tuhan akan kirim orang-orang itu, dan dia sempat tulis beberapa surat pengembalaan yang masuk di dalam Alkitab kita beberapa. Masih banyak surat yang lain mungkin yang dituliskan di sana dan ke sini dan ke sana. Coba bayangkan, seorang Paulus saja ditahan, bisa berbuah. Saya percaya kita yang bebas, bisa pakai waktu kita seenak kita. Kalau kita berdoa, Tuhan bisa memakai kita, hidup kita dengan luar biasa. 4, tolong aku untuk menemukan sukacita dalam pekerjaanku. Ini perlu didoakan hari-hari ini. Banyak orang stres kerja, stres yang nggak perlu. Stres kerja yang baik sih ada, tapi banyak orang depresi karena pekerjaannya. Mengeluh, minta sama Tuhan tiap hari. Karena hal seperti ini harus disengaja. Ada perkara-perkara tertentu yang alami, tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita doakan supaya itu terjadi atas diri kita.
Apalagi zaman-zaman sekarang ini di dunia, kita melihat ya, semua yang ada di dunia ini sedang stres berat. Gloomy spiritnya itu ada. Itu loh, hawanya itu gak enak. Apapun bidang pekerjaan Anda, minta sama Tuhan sukacita dalam pekerjaanmu. Jangan minta pekerjaanmu jadi mudah. Jangan minta selalu keluar masalah segera, meskipun Anda tetap harus berdoa, minta supaya Tuhan selesaikan masalah Anda bersama dengan Anda. Supaya Tuhan kirimkan bala bantuan, pertolongan dari tempat tidak terduga. Tetapi lebih penting dari itu, minta kekuatan baru dan minta sukacita dalam pekerjaan Anda. Tuhan, kasih aku sukacita dalam pekerjaanku. Kolose 3 ayat 23 bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Akar sukacita, sumber sukacita kita dalam pekerjaan kita adalah kalau kita terus mengingatkan diri dalam doa bahwa pekerjaanku adalah kepercayaan Tuhan. Pekerjaanku adalah pelayananku kepada Tuhan. Tuhan yang menaruh aku di sana, Tuhan pasti bertanggung jawab. Dan Tuhan memanggilku di situ untuk kemuliaannya. Tuhan pasti menolong aku menjelang pagi. Tuhan, bantu saya untuk selalu bersukacita dalam pekerjaanku. Ingat the 5 finger rule yang saya miliki dalam hidup saya. 5 jari. Apapun yang saya lakukan dan kerjakan, sesuai dengan profesi kita masing-masing, saya selalu ingat 5 jari ini bunyinya, I do this for him. Bahasa Indonesia juga 5 jari. Aku lakukan ini untuk dia. Saya nggak punya alasan untuk mengomel. Rasa berat di kerja itu baik untuk saya, itu menerpa saya dan menempa saya. Ya, itu menempa saya. Apa yang menerpa saya itu justru menempa saya jadi lebih gagah perkasa. Tapi saya nggak mau stres yang keluar dari penolakan dalam diri saya akan pekerjaan saya. Aduh, kerjaanku kok gini gitu. Penolakan. Apa yang kau tolak masa bisa diberkati Tuhan? Ingatlah the 5 finger rule atau 5 jarimu. I do this for him. Aku lakukan ini atau pekerjaanku untuk dia. 5. Yang terakhir. Ini paling penting di atas segalanya. Tolong aku untuk memuliakan Tuhan di hidupku. Mari kita simak doa Yesus di Yohanes 12 ayat 28 bunyinya, Bapa, muliakanlah namamu. Bagus ya? Ini doa Yesus. Tiru dong. Bapa, muliakanlah namamu. Sekarang kita bisa berdoa gini, Tuhan Yesus, muliakan namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Jangan minta hidup jadi mudah. Jangan minta hidup jadi mudah dan jangan minta hidup jadi susah. Siapa yang bodoh minta hidupnya jadi susah? Tapi jangan minta hidupmu jadi mudah. Karena kadang-kadang itu hanyalah angan-angan saja. Doa bukanlah angan-angan. Doa itu nyata. Doa begini aja. Susah, mudah, suka, duka. Aku doa supaya aku bisa memuliakan Tuhan di hidupku. Di setiap musim hidupku. Glorify thy name. Muliakanlah namamu atas hidup saya. Apapun yang ku alami, keberhasilan dan kegagalanku, masa lalu, masa yang akan datang, semua yang pernah ku lalui, semua yang akan ku alami, please glorify thyself in me. Muliakanlah dirimu melalui aku di dalamku. Minta sama Tuhan. Muliakanlah. Ini doa yang gak pernah salah. Glorify your name in my life. Anda mesti doa ini kelihatannya gak ada benefit untuk kita. Apa gunanya sih? Gak bisa dimaterialisasikan. Tapi justru inilah intisari kehidupan rohani sesungguhnya. Inilah inti hubungan kita dengan Allah. Setiap anak-anak Tuhan harus punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan dalam hidupnya dan dalam segala perkara. Setiap hari doa ini. Muliakanlah dirimu di atas hidupku Tuhan. Ya, 5 poin ini dimunculkan, bisa saya ulangi lagi untuk tolong aku untuk menjadi lebih sehat. 2, tolong aku untuk mematahkan kebiasaan burukku. 3, tolong aku untuk memakai waktuku dengan bijaksana. 4, tolong aku untuk menemukan sukacita dalam pekerjaanku. Boleh loh doa yang beginian. 5, ini sifatnya keharusan.
Tolong aku Tuhan, bukan untuk aku, untuk memuliakan Tuhan di hidupku. God bless you. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.